Kurung pengen gile Kurung gue ini Mulanya rasa pusing soal 2019 saya kalau-kalau ngoblos orang beda nih gue tak bilang dong ngaruh sini gue saya bingung gue tak duit kenalin karo-karo nih gue saya bingung gue bercanda semua gitu loh Anda kan gak tahu yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Makanya ini bukan pengajian. Tidak ada kiainya. Tidak ada kitab kuningnya, tidak ada marjaknya, tidak ada kitabnya, tidak ada apa-apanya. Maknya ini kumpulannya wong pekok-pekok sinau bareng. Jodoh ya. Nah, orang harus mudeng Pak ya. Mungkin orang harus mudeng. Tidak ada satupun yang mudeng. Karena kewajiban manusia itu memberi arti, bukan mencari arti. Kalau sampai mencari arti dari pengajian, dari forum, apa ya? Wah, kamu dengar. Karena Anda menunggu arti dari ustadznya, dari kiainya. Di Ma'iyah tidak ada yang menunggu itu. Di Ma'iyah apa saja yang dia jumpai, dia beri arti. Anda adalah orang, Anda adalah manusia, bukan binatang, bukan semut, bukan pohon. Anda adalah manusia yang memberi arti pada apapun yang Anda dengar, Anda lihat, dan Anda alami. Anda yang memberi arti. Manusia dilahirkan Allah, diberi alat untuk memberi makna atas segala sesuatu. Bahkan semua tidak mengerti nama Allah, nggak mengerti. Apalagi Asmaul Husna, apalagi Hifdzul Quran, Rama, semut lomba Hifdzul Quran, Rama. Karena di Ma'iyah ini orang tidak menunggu arti, tidak konsumtif, tidak menunggu apa ya sih diomongin, apa ya makanya aku itu apa, enggak. Mereka apapun yang ada di sini, mau Yudut, mau Pak Hadi, mau Pak Mustafa, mereka langsung memberi arti untuk diri mereka masing-masing dan untuk kebijaksanaan bersama. Jadi di sini tidak konsumtif. Jadi memang tidak ada yang mudeng ya. Dan tidak ada syarat untuk mudeng sama sekali. Apalagi saya sudah berapa kali bilang sama Anda, kue teko neng Ma'iyah rasa ngerungok kira masalah Purwo, mungkin kesel banget gue badat di cleaning service, rene tikan kini neng warung kono, ngopi, turu, set, itu jam dulu, 2 balik, meru balik, tidak masalah. Karena kita tahu bahwa yang punya pemahaman tidak hanya akal dulu. Kamu jangan hebat-hebat jadi manusia seolah-olah yang punya alat pemahaman itu hanya akalmu, untuk murah, darahmu punya pemahaman, pori-porimu punya pemahaman, detak jantungmu punya pemahaman. Semua faktor-faktor di dalam hidupmu itu memiliki alat untuk memahami meskipun dengan jenis pemahaman yang berbeda. Saya pernah mengatakan, kamu ingat kok hidupnya Nabi Adam, because you are coming from him. Karena Anda terdiri dari partikel-partikel yang sama dengan Nabi Adam. Kalau kamu khusyuk dengan hidupmu, kamu mengerti wajahnya Rasulullah. Karena partikelnya sama, proton, elektron, neutronnya sama, bahan-bahannya sama, gelembungnya ini podo. Aransemennya beda, komposisinya beda, siji dadi irung, siji dadi mripat, siji dadi rambut. Ini bahannya podo, ini awakmu kok ulek. Dungkulmu, gentalumu, dadi siji kabeh, bahannya podo. Kowe mulai pipitan, waktu bahannya podo. Kulun min Allah. Setiap hal berasal dari partikelnya Allah sendiri. Allah lakulaan mandiri, tidak ada yang selain Allah. Jadi tolong bapak-bapak berhati-hati dengan ngomong mudeng-mudeng. Aku takkan sing mudeng tenan sapa? Tekakno ulama kan dia iki kan. Nek kowe tak takon, nek saya takon kowe siji, kowe iso jawab. Siapa yang punya saham NKRI? Rakyat. Mana buktinya? Satu saja bukti bahwa rakyat pernah punya saham. Punya saham berarti ikut menentukan. Rakyat menentukan.
Mana undang-undang yang dibikin oleh rakyat yang rakyat berkuasa untuk menentukan sesuatu? Buktikan satu saja, kue pemilu ya ora iso milih, sing dicekil ya parpol, sing duwe lemah iki sapa? Ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini, selalu berkhayal milik rakyat mbahmu. Para ahli tata negara, semua yang ahli tata negara yang kuliah di Visipol, ya, kuliah di hukum, ya, jawab ini, siapa pemilik sahamnya? Kan segala sesuatu harus jelas pemilik sahamnya supaya ada keputusan akan dibagaimanakan, akan diapakan, akan diarahkan kemana? Kan pemilik saham yang punya hak. Betul nggak? Gue duit sayuto, gue gawe warung angkringan. Gue sih nonton kayak nindi, dodolan, sepiring gitu. Ada yang punya. Ini Republik Indonesia siapa pemilik sahamnya? Jawab secara hukum, jawab secara konstitusi. Kalau tidak tahu, kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg juga batal. Kamu belum bernegara, kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Aku saya permudah. Bung Karno mengatakan, dengan ini atas nama bangsa Indonesia kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengalian kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pengalian dari siapa ke siapa? Dulu. Pengalian dari siapa ke siapa dan kapan? Pernah dialihkan itu kapan? Kapan? Sopo, dari sopo ke sopo RT. Siapa yang berkuasa sebelumnya, siapa yang berkuasa sesudahnya? Belanda. Tanya sama Belanda, sampai hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dia mengakui 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan, maka dia mengakui bahwa dia menjajah Indonesia selama 3 abad. Kalau dia mengakui menjajah, maka dia harus bayar pamasan utang secara hukum internasional. Maka dia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan kita karena dia telah membayar pamasan perang. Jadi pengalian dari siapa ke siapa? Ini mudah jawabannya, tapi tidak ada yang paham juga. Ini kok negoro? Itu negoro yang pilih. Negoro gue ini. Mulanya rasa pusing soal 2019. Saya kalau kulit terus orang beda nih. Gue tak biro tuh ngarep situ, gue saya bingung. Gue tak duit kenangan karo-karo nih. Gue saya bingung, gue bercanda semua. Gitu loh. Anda kan nggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Saudara-saudara sekalian. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu. Satu ulama. Siapa ulama di Indonesia? Sebut satu nama. Cak Nun. Marami ulama. Atas dasar parameter apa dia ulama? Loh, itu bukan parameter. Ulama itu kalau hakim jelas wilayahnya, fakih jelas wilayahnya, insinyur jelas wilayah garap betul. Ekonomi jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah, ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Beliau itu fakih, ahli hukum Islam.
baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisi ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Maka doaku ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satu pun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu mada, ya'lamu mada, Pak Muzamil. Ya'lamu mada. Ya'lamu hayat, ya'lamu kulla syai'. Padahal kalau ulama, padahal kalau alim, ya'lamu kulla syai'. Walaysa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayya'mal. Soalnya apa? Kalau ulama itu bukan bidang, Mas. Nah, itu kubus minimum. Tapi sesungguhnya itu ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan, ma'lamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut santri pondok karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab, pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 700 orang tidak ada masalah. Aku minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri setiap malam di Makian. Ayo, juga gegermu kan. Ulama itu bukan ulama, itu fuqaha. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang Nabi itu profesinya apa, Muhammad? Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Nggak bisa Nabi kamu rumuskan di kubus. Nggak bisa Nabi kamu taruh di garis. Nggak bisa Nabi kamu taruh di bidang. Nggak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Nggak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yasyallahu ini berarti ulama. Selama ini artinya apa, Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Nah, ya, itu kan kalimatnya. Ya, bener Ustaz. Bener gitu. Kasih tahu bahwa itu salah ya. Bahwa itu berbalik ya. Jadi wis ana ulama sing ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono Pak. Kuwi piye iki pakai? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono bicara. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sopo wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service. Bah kowe Grab. Bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Bukan nek dudu ulama ora wedi, nek ulama wedi. Saiki aku takon sing jare ulama sing wedi karo Gusti Allah sing cukup siji. Cukup siji. Ayo dinilai bersama sejarahnya. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan sing wedi Allah ulama. Menurut cara berpikir enggak. Siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama gitu dong. Cara berpikir enak temen harus dibagi-bagi sing bar pesantren ulama sing iki butuh, sing wedi karo Gusti Allah sing. Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMP? Berarti logika tadi batal kan kita. Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus.
Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran, karena yang namanya kamu adalah kebenaran. Kita tidak mengandalkan kebenaran, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul nggak? Kita ngomongkan berkali-kali. Tapi sudah jelas rumusnya, kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabiqul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabiqul khairat. Betul. Kita terus nomor-nomornya. Ya Mas ya. Jadi Allah yang Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan bilang ini pengajian. Pengajian dia apa yang ini? Sing wis ono pengajian iki ono aturane, ora pertimbangan muncul. Ono sing tatuan-tatuan ra cetha. Di sini enggak. Di sini enggak. Di sini ada aturan. Di sini ada aturannya, itu ada di dalam diri masing-masing lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ini urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu. Berarti saya menilai Anda ini orang sing ngacengan sing lanang. Iya kan? Ya, harus saya tidak meremehkan siapapun, tapi nanti kita belajar berbangga. Kalau maknya Anda kubuskan ya enggak, ya masih mungkin bisa. Kalau kita bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Maknya itu makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH-mania. Menyanyi Sakurmania. Dan saya dikaji kemarin, lihat rekamannya dikaji kemarin. Kalimat pertama saya menginginkan dan saya mengingatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya. Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku orang paten. Berat dari sopo-sopo lagi. Aku rapiin di anak gua nih. Aku rapiin di umat nih. Aku gelandangan wani yang disaiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Wong belum orang main Banyumas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.